Setelah kita menyiapkan, endpoint profile-nya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah middleware yang nantinya akan memproteksi atau melakukan pengecekan apakah user tersebut sudah terautentikasi atau belum. Nah, di sini, kita akan membuat middleware dengan perintah php artisan make, eee middleware. Di sini untuk nama middleware-nya saya akan kasih nama check, token. Oke, di sini, untuk pembuatan middleware-nya sudah berhasil teman-teman. Di sini, sudah, sebuah file PHP dengan nama check token. Kita bisa intip, di bagian, eee, app HTTP middleware. Nah, di sini ada beberapa middleware yang sudah tersedia, tapi kita, akan fokus ke middleware yang baru kita generate, namanya adalah check token. Oke, kita perkecil lagi dan ini adalah kode default dari middleware-nya. Apa yang akan kita lakukan di sini? Yang akan kita lakukan di sini adalah, kita nanti, akan melakukan pengecekan tokennya itu, valid atau enggak, sama yang kedua nanti, user-nya itu, apakah ada di database kita atau enggak. Nah, jadi yang pertama di sini mungkin biar teman-teman kebayang, untuk bagian endpoint profile ini kita akan set di bagian otorisasinya, di mana di sini kita akan menggunakan bearer token, lalu token hasil, login itu kita akan taruh di bagian sini. Authorization, bearer, sama token. Dan kalau sudah di sini kalau teman-teman intip di bagian headers-nya ini, ada key authorization, lalu untuk value-nya ini kalau teman-teman intip value-nya ada bearer, lalu ada token yang baru kita inputkan tadi. Nah, karena kita udah tahu bahwa nanti di headers-nya ini bakalan ada, authorization, kita akan, melakukan pengambilan tokennya di bagian sini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah di sini berarti, kita akan mengambil, authorization-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat variabel baru, out sama dengan di sini dollar, request, lalu di sini kita akan mengambil key authorization-nya dari header. Di sini teman-teman bisa menggunakan, method atau function header, lalu teman-teman tuliskan aja key yang mau teman-teman ambil. Di sini berarti, authorization. Oke, di sini kita bisa melakukan pengecekan kalau out-nya itu enggak ada, di sini teman-teman atau di sini dulu, di sini dollar, token atau di sini oke, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Di sini dollar out, oke, if ini di bagian sini. Oke, kalau misalnya tokennya itu enggak ada, berarti kita kasih negasi atau dollar out-nya itu enggak ada di sini. Atau ini penamanya jangan out deh, ini token aja. Lalu di sini kalau, request-nya tidak mengirimkan token, maka kita akan mengembalikan sebuah respon dengan, message, adalah, unauthenticated unauthenticated unauthenticated. Lalu, di sini untuk, status code-nya yaitu 401. Oke, kalau tokennya ada di sini kita akan mengambil JWT tokennya, berarti di sini JWT_token sama dengan, berarti di sini kita akan explode dulu tokennya, kita akan menggunakan function PHP, pemisahnya itu adalah spasi karena kalau kita lihat di sini value-nya itu kalau teman-teman intip bentuknya seperti ini ya.
Oke, bearer lalu di sini ada tokennya. Oke, berarti di sini spasi lalu di sini kita panggil dolar token. Dan yang mau kita ambil adalah indeks ke satu. Indeks kan indeks kedua ya. Di sini indeks 1 berarti kalau array itu mulainya atau indeks itu mulainya dari 0, maka di sini kita akan mengambil indeks yang kedua atau indeks satunya. Oke, kalau JWT tokennya itu berhasil kita ambil, yang kita lakukan adalah berikutnya kita akan verify tokennya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini untuk melakukan verify tokennya, teman-teman bisa melakukan verify atau decode tokennya dengan metode decode dari JWT-nya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita nge-import dua kelas ini ya, JWT sama key di sini. Oke, di sini kita akan taruh ke bagian atas, teman-teman. Oke, kalau udah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan decode ya. Sini berarti dolar payload sama dengan JWT decode. Lalu di sini kalau kita lihat yang dibutuhkan adalah JWT tokennya. Berarti di sini JWT token. Lalu yang berikutnya yang kita butuhkan adalah key-nya. Oke, key-nya kita bisa ambil dari INV. Berarti di sini kita siapkan dulu dolar key sama dengan INV. Di sini berarti JWT secret sesuai yang sudah kita siapkan di video berikutnya. Berarti di sini new key. Oke, kita masukkan dua parameternya key sama hashingnya. Berarti di sini dolar key sama dolar hashnya. Oke, untuk hashnya belum kita siapkan. Berarti di sini kita siapkan dolar hash sama dengan ini ya, hashnya kita samakan saja ketika kita, ini harus sama ya ketika kita encode tokennya, maka ketika kita ngedecode tokennya maka algoritma hashnya juga harus sama. Jadi di sini adalah seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman di sini berarti kita bisa melakukan echo atau var lalu nama variabel yang mau kita var. Di sini berarti payload. Oke, harusnya untuk bagian middleware-nya cukup seperti ini aja. Kita akan recap dulu teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita akan mengambil tokennya dari header yang key-nya di mana adalah authorization sesuai yang kita intip di bagian sini gitu kan. Lalu yang kedua kita akan melakukan pengecekan kalau ternyata tokennya itu tidak ada, maka kita akan ngasih tahu bahwa apa sih namanya tokennya itu atau bahwa responnya itu tidak terautentikasi. Nah, kalau misalkan lolos dari pengecekan ini, kita akan melakukan pendekotan daripada tokennya, di mana kita di sini menggunakan JWT decode, lalu kita masukkan tokennya, lalu di sini kita masukkan key dan juga hash-nya. Nah, setelah kalau udah di sini kita baru melakukan pengecekan apakah payloadnya itu sudah sesuai atau belum. Oke, di sini selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan pasang bagian modelernya ini di bagian API kita, di mana di sini API yang mau kita proteksi dengan modular ini adalah API profile. Di sini kita menggunakan metode atau chaining middleware. Lalu di sini kita masukkan array-nya, lalu di sini kita akan panggil nama middleware-nya yaitu check token. Di sini kelas.
Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan atau memanggil middleware-nya, jangan lupa teman-teman apa namanya use dulu si middleware yang mau teman-teman pakai. Kalau udah, jadi teman-teman tinggal pakai aja. Nah, harusnya untuk pemasangannya cukup seperti ini. Jadi ekspektasi kita sekarang kita akan melihat sebuah payload-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kita hit sebuah endpoint profile ini, selain kita melihat message, kita juga harus melihat payload-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita sudah bisa melihat payload-nya di mana bentuknya adalah sebuah objek, ada ID, value-nya 3, sama di sini ada key IAT-nya gitu. Ini berarti kredensial daripada si Kosasi. Nah, sekarang kita akan coba ganti kredensialnya dengan kredensial Udin. Di sini kita mendapatkan token baru. Lalu di sini berarti di bagian authorization-nya tokennya kita akan ganti, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sekarang ID-nya adalah 1. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mendekode token yang dikirimkan oleh si klien. Dan misalnya di sini kita akan melakukan pengecekan lagi gitu. Apakah ID tersebut ada di database kita atau enggak. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel baru namanya member, sama dengan kita akan panggil model membersnya. Di sini kita akan melakukan query. Di sini ID kita akan menggunakan $payload, di sini ID. Oke, force. Oke. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan apakah membernya itu ada atau tidak. Kalau misalkan membernya tidak ada, membernya tidak ada. Selanjutnya di sini kita akan ngasih tahu bahwa user tersebut tidak terautentikasi. Mungkin bagian ini kita akan copy saja, teman-teman. Kita paste di bagian sini. Oke, kalau di sini harusnya $member ya. $member. Dan di sini kalau misalkan ternyata membernya ada, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan daidam dulu mungkin. Atau vardam. Di sini kita akan memasukkan $membernya. Oke, kita akan melakukan pengecekan dulu apakah membernya ini ada atau enggak. Nah, di sini kita send lagi. Dan di sini kalau teman-teman lihat membernya ada ya. Di sini kalau teman-teman lihat mungkin ini bentuknya masih raw banget. Kita akan ganti, berarti membernya itu adalah di sini name. Oke, yang kita vardam adalah name-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini Udin name-nya, berarti pengecekannya berhasil. Dan di sini pengambilan data ke database-nya berhasil. Kita akan coba login dengan kredensial Kosasi. Oke, di sini kita save dan kita akan taruh ke sini. Harusnya ketika kita masuk ke sini mengirimkan token Kosasi, kita akan mendapatkan user dengan nama Kosasi. Nah, kalau misalnya di sini kita ternyata user tersebut tidak ada di database kita, misalnya di sini kita akan ganti IAT-nya itu 4, teman-teman, dan token ini yang akan kita kirimkan ke bagian sini ya. Apa yang terjadi di sini, walaupun token itu dikirimkan oleh klien, tetapi karena ID 4 itu tidak ada di database kita, di sini hanya ada 1 dan 3, maka di sini responnya itu adalah unauthorized atau 401. Kenapa? Karena kalau kita lihat token yang kita gunakan ini dari sini, yang dimana payloadnya itu di dalam tokennya itu ID-nya adalah 4, sehingga ketika kita mengakses endpoint profile, maka di sini ada value bahwa ada message bahwa user tersebut tidak terautorisasi. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian sini, teman-teman. Berarti di sini
proses pengecekannya sudah berhasil, di sini yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menyimpan ID yang kita dapatkan dari database ke dalam variabel request-nya. Di sini berarti request, di sini kita akan menambahkan property ID dan yang mau kita simpan di sini adalah $member ID yang nantinya ID ini kita akan gunakan untuk mengambil data ke database di dalam controller membernya ini teman-teman. Jadi nanti responnya ini enggak seperti ini aja, tapi kita akan mengambil data dari database. Nah, kita buat seperti ini dulu. Jadi request ID di sini member ID. Harusnya di sini berarti kita akan menggunakan token yang benar. Di sini berarti authorization. Ini endpoint profile, artinya kita sudah berhasil masuk ke bagian endpoint-nya atau controller-nya. Sekarang di sini kita nggak lagi mengembalikan data ini, tapi kita akan mengambil data ke database. Di sini berarti member, lalu di sini where, berarti di sini ID, dan di sini karena di dalam request, di variabel request-nya ini sudah ada property ID yang value-nya itu sesuai dengan token yang dikirimkan, maka kita bisa mengaksesnya di sini. Seperti di sini metodenya force, lalu di sini oke, kalau sudah berhasil, di sini kita akan kembalikan datanya ke klien. Oke, di sini ada data, lalu di sini ada $member. Oke, kalau udah sekarang kita coba cek ini endpoint profile. Di sini yang lagi login adalah Kosasi. Di sini kita tidak mengirimkan parameter apapun kecuali adalah token dari headers dari authorization-nya di header. Lalu kalau misalnya data yang kita kirimkan adalah data UDIN di sini atau token UDIN. Nah, harusnya di sini sekarang di bagian get profile-nya kita sudah berhasil atau berhasil mendapatkan data dari si Udin ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini data Udin yang kita dapatkan. Dan kalau misalkan data token yang kita kirimkan itu tidak tersedia di database kita, di sini kita hapus, kita pastekan, maka di sini akan mengembalikan unauthenticate atau 401 unauthorized. Lalu kalau misalkan user tersebut tidak mengirimkan token apapun, di sini juga maka responnya sama gitu. Kita akan mendapatkan status code-nya 401. Nah, jadi itu dia cara kita mengimplementasikan autentikasi pada Laravel yang dimana di sini kita membuat sebuah middleware untuk memproteksi endpoint profilnya ini, teman-teman. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat middleware-nya terlebih dahulu, dan di sini logic daripada middleware-nya. Jadi yang pertama saya akan recap dulu. Saya mengambil token dari headers-nya dengan key-nya itu adalah authorization. Kalau tokennya itu ada, kalau tokennya tidak ada, maka saya akan ngasih tahu ke klien bahwa kamu tidak terautentikasi. Tapi kalau tokennya ada, di sini saya akan mengambil indeks keduanya. Saya explode dulu, lalu saya akan mengambil indeks keduanya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat bentuk daripada authorization-nya itu seperti ini, teman-teman. Ada bearer, lalu ada tokennya. That's why di sini kita akan mengambil indeks keduanya atau indeks 1. Di sini lalu kita simpan ke dalam variabel, dan JWT tokennya itu kita decode dengan bantuan metode daripada static method daripada JWT-nya decode. Dia menerima dua parameter. Yang pertama adalah JWT tokennya, sama yang kedua adalah new key-nya. New key-nya ini menerima dua variabel, yaitu key dan juga hash-nya. Key-nya ini kita ambil daripada env yang sudah kita simpan di sana dengan key JWT secret. Lalu untuk hash-nya itu kita menggunakan HS256. Ini harus sama dengan ketika kita melakukan encoding. Lalu di sini kalau payload-nya itu sudah ke decode, kita akan mengambil data ke database berdasarkan data yang ada di JWT token-nya.
Kalau datanya tidak ada di database, maka kita akan mengembalikan status code 401 atau unauthentication atau unauthenticate. Lalu kalau misalkan lolos dari pengecekan ini, kita akan membuat sebuah properti baru di dalam request-nya dengan nama ID, lalu data yang kita store adalah member ID yang sudah kita ambil daripada proses di sini, teman-teman. Dan request ID ini nantinya kita bisa gunakan di bagian controllernya, yang dimana di sini kita bisa mengambil data member berdasarkan user yang sedang login atau token yang dikirimkan oleh si klien. Di sini request ID kita akan mengambil member ID berdasarkan request ID-nya. Kalau sudah, maka kita akan mengembalikan message dan juga member yang sedang login. Dan di bagian API PHP-nya jangan lupa di sini di bagian endpoint-nya atau di bagian routing-nya teman-teman tambahkan middleware. Lalu teman-teman panggil middleware yang mau teman-teman gunakan pada route yang mau teman-teman pasang middleware-nya. Di sini kebetulan route profile ini kita akan proteksi dengan middleware check token ini. Sehingga sebelum masuk ke dalam profile metodenya ini, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah user tersebut terautentikasi atau tidak. Kalau terautentikasi, maka kita akan mendapatkan ini harusnya kalau usernya terautentikasi, kita akan mendapatkan respon seperti ini, teman-teman. Oke, kalau misalkan usernya tidak terautentikasi, let's say tidak mengirimkan token, maka kita tidak bisa mengakses ke endpoint profile. Nah, jadi itu dia cara kita membuat autentikasi pada aplikasi Laravel.